Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua siswa SMA kelas 10 dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Abdul Qadir dalam topik bahasan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tetap mendapatkan pemberitahuan dari channel ini kalau ada video-video terbaru. Yuk belajar GLBB. GLBB atau gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan percepatan tetap atau konstan. Percepatan tetap artinya baik besar maupun arahnya tetap. Perbedaan utama GLBB dan GLB adalah GLB tidak mempunyai percepatan, sedangkan GLBB mempunyai percepatan yang simbol A. Nilai A plus pada GLBB disebut percepatan, sedangkan nilai A minus pada GLBB disebut perlambatan. Contoh peristiwa GLB adalah ketika kita melempar bola bowling ke sasaran tembak, laju kereta api saat bergerak. Sedangkan contoh dari GLB adalah saat pengereman mobil untuk membuat mobil berhenti, atau seorang pembalap menurunkan laju kendaraannya saat di tikungan. Baik, sekarang kita lihat lanjutan dari gerak lurus berubah peraturan. Nah, gerak lurus berubah peraturan adalah gerak lurus suatu objek di mana kecepatannya berubah terhadap waktu akibat adanya percepatan yang tetap. Akibat adanya percepatan, rumus jarak yang ditempuh tidak lagi linear, melainkan kuadratik. Perbedaan GLB dengan GLBB adalah GLB tidak punya percepatan, sedangkan GLBB punya percepatan. Ya, ini perbedaan GLB dengan GLBB ya. Ada 3 variabel GLBB, yaitu perpindahan S, kecepatan V, dan percepatan simbol A. Oke, pada slide berikut ini diperlihatkan gambar contoh gerak lurus berubah beraturan. Pada gambar sebelah kiri ini adalah gambar seorang pembalap motor yang menurunkan kecepatan motornya karena melewati tikungan. Nah, itu adalah gerak lurus berubah beraturan. Sedangkan pada gambar sebelah kanan itu memperlihatkan seorang yang naik sepeda di gunung, juga kelihatannya mengerem sepedanya karena akan melewati jalan penurunan. Oke, sekarang kita lanjut pada slide berikut ini. Kita akan melihat beberapa rumus gerak lurus berubah peraturan. Nah, pada gerak lurus berubah peraturan, untuk mencari perpindahan benda, itu kita bisa menggunakan 2 rumus. Rumus pertama, delta X sama dengan V0T tambah /2 AT kuadrat. Sedangkan rumus kedua, delta X sama dengan V kali T, atau sama dengan V0 tambah V per 2 dikali T. Delta X itu sama dengan S, adalah jarak perpindahan dalam 1 meter, V0 kecepatan awal dalam 1 meter per sekon, A percepatan atau perlambatan, satuannya meter per sekon, sedangkan T waktu benda bergerak dalam satuan sekon. Dan V adalah kecepatan akhir benda dalam satuan meter per sekon. Nah, bagaimana menggunakan rumus ini? Untuk menggunakan rumus ini, tipsnya, andai kata V0 dan V akhir, jadi V0 itu kecepatan awal, V ini kecepatan akhir.
kalau dalam soal itu kecepatan awal dan kecepatan akhir diketahui, maka rumus persamaan kedua ini yang digunakan. Jadi tinggal dicari delta X sama dengan V0 tambah P dibagi 2 dikali T. Kali waktu yang digunakan. Tetapi seandainya kecepatan akhirnya belum diketahui, maka kita gunakan rumus yang pertama. Delta X sama dengan V0T tambah 1/2 AT kuadrat. Oke, jelas ya? Oke, kita lanjut. Pada slide berikut kita akan melihat rumus untuk menentukan kecepatan. Untuk menentukan kecepatan, ada dua rumus juga yang bisa digunakan. Rumus pertama, Vt sama dengan V0 tambah A kali T. Rumus kedua, V rata-rata sama dengan V0 tambah P per 2. Nah, kapan digunakan rumus ini? Kalau dalam soal itu kalau dalam soal itu kecepatan akhirnya diketahui, maka rumus yang digunakan adalah rumus kedua. Jadi tinggal V0 tambah P akhir dibagi 2. Itulah kecepatan rata-rata. Tetapi seandainya dalam soal itu, konteks soalnya, kecepatan akhirnya belum diketahui, maka kita gunakan rumus yang pertama. Pt sama dengan V0 tambah A kali T. Lanjut, ini ada persamaan pula untuk menentukan jarak. S sama dengan V0T tambah kurang. Ya, plus minus 1/2 A kali T pangkat 2. Ini persamaan kelima dari gerak lurus berubah peraturan. Lalu ada persamaan yang keenam. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Nah, kapan digunakan rumus ini juga bergantung pada konteks soalnya. Nah, nanti di slide berikutnya kita akan melihat contoh soal cara penggunaan rumus gerak lurus berubah beraturan. Oke, anak-anakku sekalian, sekarang kita lanjut melihat contoh soal GLBB untuk bisa memahami penggunaan rumus pada GLBB. Contoh soal pertama, sebuah benda bergerak dari keadaan diam dengan kecepatan tetap 4 meter per sekon pangkat 2. Pertanyaannya, hitunglah kecepatan dan jarak yang ditempuh benda setelah 5 sekon. Jadi ada dua yang ditanyakan di sini, yaitu kecepatannya dan jarak yang ditempuh setelah benda bergerak selama 5 sekon. Nah, kita analisa dulu apa-apa yang diketahui. Pertama, V0-nya 0 karena dari keadaan diam. Kemudian percepatannya A 4 meter per sekon. Waktu yang digunakan T 5 sekon. Yang ditanyakan Vt dan S atau jaraknya. Nah, oleh karena benda bergerak dengan percepatan tetap, maka rumus yang digunakan adalah Vt sama dengan V0 plus A kali T. V0-nya 0, A-nya 4 meter per sekon pangkat 2, T-nya 5 sekon. Sehingga Vt-nya adalah 4 kali 5, sama dengan 20 meter per sekon. Sedangkan jarak yang ditempuh, kita menggunakan rumus S sama dengan V0T plus 1/2 AT kuadrat. V0T, karena V0-nya 0, 0 kali 5, hasilnya 0. Ini 0 kali 5 itu 0 plus 1/2 kali 4 kali 5. Jadi 1/2 kali 4
itu 2, 5, pangkat 2, 25. 25 kali 2, 50. Jadi kecepatan benda adalah 20 meter per sekon, sedangkan jarak yang ditempuh setelah bergerak selama 5 sekon adalah 50 meter. Oke, anak-anakku sekalian, sekarang kita lihat contoh soal kedua dari GLBB. Sebuah mobil balap direm dari kelajuan 20 meter per sekon menjadi 5 meter per sekon dalam jarak 75 meter. Mobil tersebut akan berhenti setelah menempuh lagi jarak sejauh berapa meter. Jadi yang ditanyakan di sini, setelah direm itu berapa jarak lagi yang ditempuh mobil tersebut sampai berhenti. Nah, kita analisis. Yang diketahui itu V0-nya 20 meter per sekon, VT-nya itu 5 meter per sekon, jadi kecepatan akhirnya 5 meter per sekon. S1-nya, S pertama ya, jarak pertama itu atau S1 75 meter. Nah, kita masukkan dalam rumus. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat kurang 2 AS1. VT-nya 5 pangkat 2 sama dengan V0-nya 20 dipangkat 2 kurang 2 kali A kali 75. Jarak pertama itu atau S1. 75. Masukkan 5 pangkat 2 itu sama dengan 25. 20 pangkat 2 itu 400. Ini 2 kali 75, 150A. Selanjutnya variabel A. Variabel A ini kita bawa di sebelah kiri. Jadi dalam aturan matematika itu selalu variabel yang dicari itu dibawa ke sebelah kiri. 150A sama dengan 375. 375 ini dapat dari 400 kurang 25. Atau A sama dengan 375 dibagi 150. A sama dengan 2,5 meter per sekon pangkat 2. Oke, anak-anakku sekalian. Nah, selanjutnya kita tentukan jarak yang ditempuh mobil hingga berhenti atau hingga VT-nya sama dengan 0. Nah, kita masukkan rumus. VT pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 kurang 2AS2. Ini kita anggap persamaan kedua. Ya, VT itu 0 karena sudah berhenti di sini, sama dengan 5 pangkat 2, V0-nya 5 kurang 2 kali 2,5. Ini percepatannya tadi itu 2,5 kali S2. Nah, yang mengandung variabel yang akan kita cari itu kita bawa ke sebelah kiri. 2 kali 2,5 itu 5 kali S2. Jadi 5 S2 sama dengan 25. Dari 5 pangkat 2 itu sama dengan 25. Atau S2 sama dengan 25 per 5. Sama dengan 5 meter per sekon. Jadi jarak yang ditempuh mobil setelah direm sampai berhenti adalah 5 meter. Oke, selanjutnya ini adalah tips menyelesaikan soal-soal GLBB. Yang pertama, tulis semua informasi yang diketahui dari soal dan apa yang ditanyakan. Jadi maksudnya ini setelah membaca soal, analisis apa-apa yang diketahui dari soal tersebut dan apa yang ditanyakan. Yang kedua, identifikasi ciri-ciri soal tersebut. Apabila bentuknya berupa fungsi, maka selesaikan dengan diferensial atau integral. Apabila soal tersebut berupa bangun ruang, maka selesaikan dengan mencari luasan soalnya. Dan apabila soal tersebut mencari variabel yang tidak diketahui, maka dapat digunakan rumus persamaan 1 sampai persamaan 6. Tadi sudah saya jelaskan, ada 6 persamaan dalam
gerak lurus berubah beraturan. Dan tips yang ketiga atau yang terakhir adalah apabila soal sukar dipahami, buatlah sketsa soal tersebut agar lebih memudahkan. Oke? Salam Indonesia Jaya, Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.